الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم وتفضل علينا بالإيجاد من العدم واتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم وأكملها التي هي أعظم النعم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من بين سائر الأمم فسبحانه لا نحصي ثناء وكم يسر وألهم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والنعم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وألزم وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أما بعد فيا أيها الحاضرين رحمكم الله. Yang pertama dan paling utama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada siang hari ini masih memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti salat Jumat ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada hadirin semuanya, wabil khusus kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, mengerjakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Juga akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita sebagai umat terbaik. Kita adalah khairu ummah, umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita tidak boleh sewenang-wenang saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan, memberikan kejayaan kepada kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memutarbalikkan segala keadaan. Kita harus tetap tekun beribadah dalam keadaan apapun. Jangan sampai harta dunia ini melemahkan kualitas ibadah kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah khatib tadi sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kami menciptakan jin manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita semestinya menilai dan berpikir bahwa harta dunia ini sifatnya hanyalah pendukung semata untuk taat beribadah kepada Allah. Ulama telah sepakat bahwa tuntutan syariat tak akan gugur dari seorang mukallaf atau orang yang sudah akil balik, kecuali dia mati atau gila, lepas dari tanggung jawab. Termasuk beribadah sholat. Selagi masih berakal, maka kewajiban sholat tetap ada, baik dengan duduk, tidur miring, tidur terlentang, atau bahkan dengan isyarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu, wajib bagi yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sekali lagi, sholat itu adalah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, fardu atau wajib. Jika ditinggalkan berdosa, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sibuknya pekerjaan mengganggu sholat kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, man laqiyallah wa huwa mudhi'un lis-shalah lam ya'ballahu bi syai'in min hasanatih. Yang artinya, barang siapa bertemu Allah Subhanahu wa taala sementara ia menyia-nyiakan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikan kebaikan-kebaikan. Betapa pentingnya arti sholat yang harus, yang wajib kita laksanakan, paling tidak minimal 5 kali sehari. Dalam riwayat lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dina liman la sholatalah. Innama maudi'us sholati minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Tidak ada agama tanpa sholat. Posisi sholat dalam agama seperti kepala di dalam tubuh kita. Begitu pentingnya sholat. Disebutkan bahwa sholat di dalam agama itu adalah ibarat kepala di dalam jasad kita. Imam Hasan Al-Basri berkata, idza hanat 'alaika sholatuk faman ladzi ya'izzu 'alaika. Jika urusan sholatmu saja kau anggap sepele, maka apa yang sebenarnya kau anggap penting? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, untuk bisa bersyukur dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sumber kemaksiatan itu ada 3, yang 3-tiganya adalah penyakit hati. Yang pertama, kibru, sombong. Yang kedua, hasad, dengki. Yang ketiga, hirsu, berlebih-lebihan dalam cinta kepada dunia. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sombong atau kibir adalah sumber kedurhakaan iblis. Tepatnya di saat iblis menyombongkan diri pada Nabi Adam alaihissalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah menceritakan di dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangimu wahai iblis sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Lalu iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Wa inna alaika la'nati ila yaumil, bahwa sesungguhnya engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari akhir nanti. Jadi sebetulnya iblis dikeluarkan dari surga ini bukan karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tidak, tetapi dikeluarkan hanya karena sombong, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis dianggap patut untuk dikatakan nista dan tertolak dari rahmat Allah serta mendapatkan kebinasaan yang abadi. Takutlah kita memiliki sifat kibir atau takabur. Kibir adalah dosa pertama yang dilakukan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong adalah orang yang tak tunduk pada sesuatu yang hak dan ahlul hak. Jadi orang yang menolak kebenaran itu adalah orang yang sombong. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh dosa terbesar di sisinya ketika seorang dinasihati, takutlah kamu kepada Allah, tetapi dia malah menjawab, urus saja dirimu sendiri. Di dalam hadis qudsi disampaikan, sombong dan keagungan adalah pakaianku, kata Allah. Barang siapa yang melepaskannya dariku, niscaya akan kumasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kalau saja kita merenungkan apa yang ada di dalam tubuh kita ini, maka niscaya kita tak akan pernah bisa merasa sombong. Wahai orang-orang yang diciptakan dari debu dan yang akan tertelan oleh debu, janganlah kau sombong. Sadarlah, karena esok kau pasti akan hancur dimakan bumi. Di saat kau merasa kuat untuk mendolimi orang lain, lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha perkasa masih sangat jauh di atas kalian semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sombong ini adalah penyakit hati, ya, yang harus kita jauhi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang sombong atau takabur, maka Allah akan merendahkan dia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber maksiat yang kedua adalah hasad atau dengki. Dengki atau hasad itu adalah membenci terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh orang lain. Ini pun juga termasuk penyakit hati. Ini adalah cikal bakal maksiatnya Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam, yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatala fa asbaha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk minal khosirin, orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan saudaranya Habil. Qabil berkata, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Iri ditunjukkan perilaku ini dalam sejarah. Qabil membunuh saudaranya sendiri karena iri hati. Ma'asyiral muslimin
Jamaah Jumat rahimahullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang dibunuh tanpa bersalah, kecuali yang membunuh akan menanggung darahnya karena dialah yang memulai pembunuhan. Seseorang yang menolong untuk membunuh seorang muslim, walau hanya sebatas untean kata, niscaya Allah akan menuliskan di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang mukmin jauh lebih agung daripada kemuliaan Ka'bah. Apabila seorang merobohkan Ka'bah dan membakarnya, dosanya tak akan melebihi dosa orang yang menggusarkan atau menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Kalau begitu, bagaimana bila kita melakukan tipu daya? Bagaimana bila kita melakukan kezaliman? Dan bagaimana dengan kita melakukan pengkhianatan? Bukankah akan jauh lebih besar lagi? Di dalam mukadimah tadi, Khatib menyampaikan satu hadis, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah sifat dengki, karena dengki itu sesungguhnya dengki itu bisa merusak amal kebaikan kita, seperti halnya api memakan kayu. Kama ta'kulun narul hatab. Oleh karena itu, dengki termasuk juga penyakit hati yang harus kita jauhi. Marilah kita menjadi orang-orang yang hatinya baik, hatinya lapang, tidak punya dendam kepada yang lain. Sumber maksiat yang ketiga adalah hirsu, yaitu cinta dunia yang berlebihan, yaitu bangga terhadap dunia yang berlebihan. Di dalam surah Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utuhibbunal mala hubban jamma." Mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini masuk dalam hirsu, yaitu bangga, cinta sekali terhadap dunia. Ini merupakan cikal bakal maksiat Nabi Adam alaihissalam saat beliau makan buah dari pohon terlarang. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa alaihissalam di saat makan buah tersebut, baju dan perhiasan mereka tiba-tiba berterbangan ke atas. Lalu malaikat Jibril pun datang menghampiri dan melepas mahkota yang mereka kenakan. Dan dipanggillah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, keluarlah engkau dari singgasanaku. Yang durhaka padaku sungguh tak pantas bersamaku." Ketahuilah semua ini karena sangat menyukai syahwat dunia, sangat berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Oleh karena itu takutlah kita, wahai kaum muslimin, pada kegemaran mencari dunia dan terlena karenanya sampai-sampai kita melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salat tak tepat waktu, terlambat salat Jumat, terlambat berjamaah, terlambat mendatangi majelis-majelis ilmu, atau sampai-sampai membuat kita melakukan sesuatu yang haram seperti menipu, berkhianat, berniaga tanpa kejujuran, memakan harta orang lain, dan lain sebagainya. Disebutkan di dalam ayat lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka cinta kepada harta yang sangat berlebih-lebihan. Oleh karena itu, hendaknya jangan sampai sifat hirs atau berlebih-lebihan cintanya kepada dunia ini berada pada diri kita. Hendaknya, kata ulama, kita qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala sumber kemaksiatan yang ada, termasuk 3 sumber kemaksiatan tadi, yaitu sombong, dengki, dan cinta terhadap dunia yang sangat berlebih-lebihan. Sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang sempurna untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.
Karena ridho itu adalah sangat penting. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai hati yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang mutmainnah yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kau hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang akhirnya nanti di yaumil kiamat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum bin nadhar wa udunum bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya wahibal 'afiyah. Allahumma idfa' 'anna al bala' والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.